Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana? Teman-teman cuma jualan di Shopee aja? Cuma retail aja? Atau ada channel penjualan yang lain? Ya ini maksudnya bukan Shopee aja ya. Maksudnya kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, lalu Blibli misalkan, lalu apalagi lah. Yang intinya adalah retail. Retail tuh artinya tuh ujung terakhir dari suatu siklus produk ya yang dipakai langsung oleh customer atau ada channel lain, channel B2B. Nah, ini saya mau share pemikiran saya terkait hal ini. Ini dan saya belum studi lebih lanjut ya. Yang jelas ini berdasarkan feeling dan berdasarkan diskusi sama teman-teman yang lain, diskusi sama teman-teman dulu. Sepertinya B2B dan B2C itu harus beriringan. Jadi B2C yang Shopee lah, yang Tokopedia lah, yang Lazada itu lanjutkan, tapi kita harus juga melirik B2B. B2B itu yaitu bisnis to bisnis, yaitu ya artinya kita menawarkan bisnis ke orang lain atau ya intinya yang nggak langsung ke customer, nggak langsung ke end user, nggak langsung ke perorangan, tapi dari eh, dari bisnis ke bisnis. Nanti saya kasih lihat contohnya. Yang intinya ya perbanyak kantung aja. Jadi kalau yang di Shopee Lazada ya terus lanjutkan. Kalau suatu saat nauzubillah min dzalik tiba-tiba katakanlah suatu satu platform bangkrut, kita masih ada yang B2B-nya. Jadi saya sederhana perbanyak kantung. Jadi sepertinya B2B dan B2C itu harusnya kita jalankan beriringan. Saya juga sudah melakukannya. Nah, ini contohnya nih ya, contoh B2C. B2C ya jelas ya ngirim di Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Kalau B2B contohnya cari agen. Jadi agen yang menjualkan barang kita. Jadi jualin barang kita. Ini banyak sih contohnya yang produksi misalkan baju muslim, jualannya nggak langsung ke customer tapi cari agen. Terus produksi keripik, jualannya nggak langsung ke customer tapi cari agen itu banyak. Itu juga B2B hitungannya. Lalu produksi PO, misalkan kalau teman-teman ya tadi keripik ya PO untuk kantor Pertamina misalkan, kan lumayan banget itu sekali sekali produksi kan besar ya, tapi kan memang nyari dapetin proyeknya nggak gampang, alias ini proyekan ya. Proyek ini contoh dari B2B, proyekan. Lalu yang kedua, yang terakhir, yang ketiga kayak kelola platform. Misalkan kan Anda punya punya kemampuan nih, mungkin di Shopee Anda udah jago atau di Lazada sudah biasa kan ada hal-hal yang memang orang lain nggak bisa. Contohnya jadi admin misal ya, jadi admin. Jadi Anda bisa menawarkan jasa jadi admin karena admin Anda mungkin sekarang udah nganggur, agak nganggur ya karena makin di sini customer nggak pakai chat ya, langsung aja check out. Atau jasa admin bisa, jasa live bisa, yang intinya lihat pengalaman Anda. Saya pun melakukannya. Kalau teman-teman lihat di website saya nampilin di paling bawah itu ada jasa pembuatan seragam baju muslim karena kemampuan kami kan bikin bikin jahit seragam jahit baju muslim ya, jilbab, baju muslim anak dan sebagainya. Dan kami lihat ada beberapa kali di via Shopee ordernya untuk seragam mana, kenapa enggak langsung aja ke kami, nggak usah lewat Shopee. Jadinya kami buka jasa itu, jasa pembuatan baju muslim dan juga jasa foto produk. Karena foto produk itu sebenarnya mahal di awal karena untuk bikin studionya lumayan mahal banget. Terus kameranya juga mahal, terus karyawan ya standar lah, enggak ya standar pasaran. Nah, kalau teman-temannya daripada bikin studio sendiri, nyari kamera sendiri, lebih baik ya saya cari jasa foto produk. Nah, itu makanya saya menawarkan jasa itu. Ini salah satu upaya saya untuk menggait si B2B tadi supaya nggak B2C doang. Jadi menggait si B2B meskipun hasilnya masih jauh sekali. Mungkin bisa dibilang satu persen kali ya. Ini 1% banding 99% si project ini, si B2B ini yang seragam baju muslim dan jasa foto produk. Tapi kalau sekali aja dapat misalkan yang pembuatan seragam seger gitu seger karena nominalnya gede ya, bikin seragam nominalnya gede. Itu contohnya. Dan kalau teman-teman bingung, yang intinya adalah teman-teman lihat bisnis proses teman-teman. Bisnis proses dari hulu ke hilirnya teman-teman. Dari situ mungkin teman-teman bisa mengambil peluang B2B. Misalkan nih dari pengadaan sampai ke kirim di Shopee ya. Itu kan prosesnya panjang ya, pengadaannya. Ada yang produksi, ada yang impor dan sebagainya. Coba lihat, apa oh ternyata Anda impor sendiri. Ah, buka aja jasa impor. Karena mungkin saya udah lupa-lupa inget ya, satu satu TU kontainer mungkin nggak penuh ya untuk sendiri mungkin. Ada juga yang penuh satu TU, kalau kontainer penuh. Kalau nggak penuh bisa sewa
jasa impor dari Cina, jasa impor dari Hong Kong dan sebagainya untuk menghabiskan space. Terus lihat lagi ke bawah, misalkan ini ada QC, ada transportasi dalam kota dan sebagainya. Terus lihat lagi ke bawah ada sorting dan sebagainya dan sebagainya. Terus di sini ada Shopee Live, di sini ada marketing, sehingga nanti ujungnya adalah dikirim. Nah, lihat bisnis proses teman-teman dari hulu ke hilir, biasanya di tengah-tengah ini nih. Di tengah-tengah ini yang bisa diekspansi horizontal namanya. Ekspansi horizontal yaitu daripada untuk sendiri, yaitu bisa untuk orang lain juga alias B2B. Nah itu, coba ditinjau ke teman-teman kalau bingung mau B2B-nya apa, bisa ditinjau dari bisnis prosesnya. Oke, itu aja. Yang intinya, saya juga nggak begitu yakin, cuman nggak begitu yakin gampang, karena memang gak susah, nggak gampang ya. Saya yakin agak susah, cuman kalau teman-teman sudah banyak kantungnya, saya yakin sih banyak kantungnya bisnisnya lebih stabil, walaupun belum tentu bisnisnya besar, tapi bisnisnya saya yakin lebih stabil. Jadi B2B-nya ada, B2C-nya ada, saya yakin bisnisnya lebih stabil. Oke, sekian aja, jangan lupa subscribe, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.